Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali hari ini kita akan coba memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bisa kita latih di rumah masing-masing. Baik, insyaAllah kita awali dengan memperbaiki cara isti'adzah, cara ta'awudz kita, cara membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita mulai. Yang pertama huruf hamzah. Huruf hamzah dia ini adalah huruf tipis. Jadi jangan dibuka mulutnya menjadi a, tidak, tapi cukup senyum aja. Huruf tipis cara membacanya cukup dengan bagaimana melihat orang senyum. Maka cukup dengan a, tak perlu a. Nanti dia akan menjadi huruf tebal, tidak, karena hamzah huruf tipis. Cukup senyum. A'udzu. Nah, kemudian huruf ain dilatih makhraj huruf ain, ya sahabat Quran, dilatih makhraj huruf ain. Makhraj huruf ain adalah tengah-tengah tenggorokan, maka ia tak boleh masuk ke hidung. Kalau a'u masuk ke hidung berarti masih salah makhraj huruf ain, murnikan keluarnya dari tengah tenggorokan, maka ia tak akan masuk ke dalam hidung. A'udzu. Itu dilatih. Kemudian huruf ain barisnya dhammah. Ingat, setiap yang dhammah harus indhimamus syafatain, monyongkan kedua bibirnya. Kalau a'u tidak. Tapi dhammah nanti murni bunyinya adalah huruf u, maka monyongkan a'u. Okey. Kemudian setelahnya ada huruf dha. Jadi bukan a'uzu, enggak. Makhraj huruf dha adalah ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas, maka otomatis lidah akan keluar dari batas giginya. Maka keluar a'udzu, bukan zu, ya. A'udzu. Nah, itu sempurnakan. Jangan a'uzu, karena ingat, tertukar huruf dengan huruf yang lain itu merupakan kesalahan jali yang dapat merusak makna ayat, maka tak boleh terjadi. A'udzu billahi, ba-nya baris bawah. Ingat, baris bawah itu dengan ikut menurunkan bibir bagian bawah, maka otomatis ba nanti bunyinya akan menjadi huruf i, maka bi, bukan bel. Wadzin khifadi, dari baris bawah itu bin khifadi lil fami, dengan ikut menurunkan bibir bagian bawah, maka bukan a'udzu billahi, enggak, tapi a'udzu billahi billahi. Lam di lafaz Allah tasydid, ya, lam di lafaz Allah tasydid. Maka setiap yang bertasydid ada nabroh, ada tekanan. Tapi ingat, selain pada huruf mim dan huruf nun. Mim dan nun tasydid tak boleh ada tekanan. Akan tetapi selain huruf mim dan huruf nun, ketika bertasydid harus ada penekanan suara atau nabroh namanya. A'udzu billah, bukan billah, enggak, billahi. Nah, itu namanya nabroh atau tekanan. A'udzu billahi biasanya di lafaz Allah sebahagian kita tidak menjelaskan huruf ha-nya, ya, tidak menjelaskan huruf ha-nya, maka nanti seolah-olah huruf ha itu terseret. Jangan a'udzu billahi, enggak, tapi jelaskan billahi. Nah, itu, ya. A'udzu billahi
ihimina, mimnya baris bawah, haknya baris bawah. Ingat, jelaskan. Jangan ehemena, ehemena. Tidak. Ya, di awal, di pembukaan, pendahuluan sudah kita jelaskan bagaimana cara membaca baris dhammah, bagaimana pula cara membaca baris kasroh atau baris bawah. A'udzu billahi mina. Jelaskan di situ, okey? Minasyaita, setelah huruf nun ada huruf tasydid, dan kembali kita ketemui shinnya bertasydid. Maka setiap yang bertasydid ada nabroh, ada penekanan suara. Jangan minasyaita, minasyaita, tapi tekan, ada penekanan suara. Minasyaita, syaita. Lihat di situ ada huruf ya sukun sebelumnya baris fathah atau baris atas. Namanya di sini adalah harful lin, huruf lin. Apa huruf lin itu? Yaitu ikhraju harfi bisuhulah, keluar huruf dengan mudah, keluar huruf dengan lembut. Jadi tidak boleh ada penekanan. Jangan minasyaita, minasyaita. Tidak, ngalir aja lembut. Minasyaita, minasyaita. Itu jelas, lembut aja. Tidak boleh ada penekanan. Kemudian setelahnya terdapat huruf to, huruf tebal. To, huruf tebal. Jadi jangan hanya kayak huruf T aja, jangan minasyaita, minasyaita. Tidak, tapi ada sifat di situ pada huruf to, namanya sifat isti'la. Isti'la itu irtifa'u aqsal lisan ila hanakil a'la. Terangkat pangkal lidah kita ke langit-langit atas. Ini huruf ta, posisi lidah kita seperti ini. Tapi ketika huruf to, maka posisi lidah kita akan menggembung pangkal lidahnya. Maka dia akan menjadi minasyaitoni, minasyaitoni, bukan minasyaitoni. Tidak. Okay. Sempurnakan, dilatih-latih huruf to-nya. Kemudian setelah huruf to ada huruf nun. Nunnya kembali kita ketemui adalah baris bawah. Baris bawah, maka bunyinya adalah murni huruf i. Kesalahannya adalah mengarah ke huruf e. Minasyaitani, ne, ndak. Minasyaitoni, sempurna. Okey, lanjutkan ke huruf ra tasydid. Minasyaitoni ra, nirra. Itu ra tasydid. Ada lagi nabroh, ada lagi penekanan. Tapi ingat, takrirur ra'at, tikrar, getaran pada huruf ra tak boleh lebih dari sekali. Jangan minasyaitonir, nir, tak boleh tak boleh. Maka berikan sifat inhiraf pada huruf ra langsung. Minasyaitonir rajim, nirrajim. Kemudian jimnya makhraj huruf ja adalah wastul lisan, tengah lidah nempel ke wastu hanakil a'la, nempel ke tengah-tengah langit-langit atas. Kesalahan kebahagiaan dari kita, sebagian dari kita biasanya torful lisannya yang nempel, ujung lidahnya yang nempel, maka nanti jim ke huruf ja ke huruf C perginya. Tidak, tapi tengah lidah, lembut bunyinya. Minasyaitonir rajim, nirrajim, lembut. Kemudian jimnya baris bawah. Jadi jangan jem, enggak, tapi jim murni. Bunyinya adalah huruf i. Kemudian terakhir, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, ada huruf mim. Mim ada sifat tawasud di situ. Jadi jangan langsung dipotong mimnya, enggak boleh. Jangan minasyaitonir rajim. Enggak, ngalirkan aja sedikit. Minasyaitonir rajim. Ngalir. Tadi tak boleh dipotong. Baik, kita sempurnakan dari awal. Perhatikan, kita bisa ulang-ulang nanti di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Baik, kita selesai isti'adzah, bisa diulang-ulang di rumah. Kemudian kita lanjutkan ke ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu kita perbaiki cara membaca basmalah kita. Okey. Yang pertama huruf ba baris bawah. Ingat, setiap yang baris bawah bunyinya adalah huruf I, bukan huruf E, bukan bes, tapi bis. Nampakkan, sempurnakan baris dari huruf I itu. Setelah huruf ba ada huruf sin. Sin sifatnya hamas. Hamas jariyanun nafasi indan nutqi harfi, mengalir nafas ketika membunyikan hurufnya. Dan sin adalah huruf hamas, ngalirkan dulu. Bismi, jangan bismi, tidak boleh ya, ngalir dulu sinnya. Kemudian mimnya kita ketemui lagi, mimnya baris bawah. Jangan bismillah, besme, nah, tapi bismi, jelas baris bawahnya. Kemudian ada lafaz Allah. Lam di lafaz Allah kembali bertasydid. Ada lagi penekanan, ada lagi nabroh. Nanti insya-Allah kedepannya kita banyak ketemui bertasydid. Dan ingat, setiap yang bertasydid ada nabroh atau ada penekanan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya kembali, jangan ada tanda tikror. Yang bismillahir, tidak boleh. Langsung nampakkan, berikan sifat inhiraf dari ro, maka dia tak akan bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita membunyikan huruf ro adalah ro tasydid, kemudian baris atas adalah huruf, ketika itu ro dibaca tebal. Bertemu setelahnya huruf ha. Huruf ha adalah huruf tipis. Kaidah awal kita, kalau huruf tipis, maka cara membunyikannya adalah cukup disenyumkan aja. Sedikit ro tebal tadi, ya, huruf tebal bunyi vokalnya adalah huruf o. Bukan ra, tapi ro. Ya, maka tipiskan huruf ha setelahnya seraya memberikan sifat hamas pada huruf ha, ngalir nafas. Ar-Rahma, ngalir ha-nya. Kemudian senyumkan ha-nya. Ar-Rahma, seperti itu. Bismillahirrahmani. Ketemu lagi nun baris bawah. Nun baris bawah, jangan ne, tidak. Ar-Rahmanirrahim, nirrahim, ni-nya sempurna, kemudian ro-nya lagi. Ro tebal, ha huruf tipis. Maka jangan sampai huruf yang tipis terpengaruh kena ro tebal, atau pula kena huruf tipis, ro-nya rusak. Jangan. Contohnya apa? Ar-Rahmanirrahim, nirra, terbuka ro, tidak. Tetap ro-nya tebal, ha-nya baru tipiskan dengan menyempurnakan baris bawah. Ar-Rahmanirrahim, itu lambatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mim juga sifat tawasud. Nggak boleh dipotong langsung habis, tidak. Sedikit ngalirkan huruf mimnya. Nah, contohnya Ar-Rahim. Him. Itu. Jadi tak boleh Ar-Rahim. Tidak boleh, karena ada sifat tawasud dari huruf mim. Okay, sekali lagi kita ulang basmalahnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selesai kita basmalah, kita lanjut ayat kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu hamdalah
kita perbaiki bacaan hamdalah kita ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian hamzah yang pertama, ya, hamzah wasal. Maka a tipis, senyum. Jangan enggak, tapi senyum. Itu. Kemudian lam, terdapat huruf lam. Sebahagian kita, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, memantulkan huruf lam, sedangkan dia bukan huruf qalqalah. Banyak yang membaca alhamdu, tidak. Ya, lam ada memiliki sifat yang namanya inhiraf. Maka berikan sifat inhiraf. Bagaimana inhiraf huruf lam? Yaitu memalingkan lidah kita baik ke kiri, ya, ke kiri maupun ke kanan. Itu. Ketika kita palingkan lidah kita baik ke kiri maupun ke kanan, ini lidah, ini langit-langit atas kita, ketika dipalingkan maka tak akan pantul lagi. Kenapa dia menjadi pantul huruf lam? Karena tak terberikan sifat inhiraf huruf lam. Maka sebab yang memantulkan huruf lam membacanya seperti ini. Alhamdu, itu yang membuat pantul. Ya, maka palingkan lidahnya sedikit aja. Maka ia tak akan berpantul lagi, tak akan berpantul lagi huruf lamnya. Lam, ingat, bukan huruf qalqalah, bukan huruf yang dipantulkan ketika ia sukun. Alhamdu. Mim juga ada sifat tawasud, jangan ditahan, ya, ngalir aja sedikit. Alhamdu. Kemudian huruf dal, ya, dal dhammah dengan indimam syafatain, ya, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Dhammah itu tak akan pernah sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Maka bukan alhamdu, tapi alhamdu, monyongkan setiap dhammah, maka insya-Allah dhammah akan sempurna. Setelahnya ada lafaz Allah, ada lam. Alhamdulillahi. Lamnya baris bawah, jangan le. Enggak. Ya, sempurna i. Alhamdulillahi. Lam juga di lafaz Allah bertasydid, tekan kembali. Kemudian hi-nya jangan diseret. Lillahi. Ya, kesalahannya lillahi rabbi. Tak jelas haknya. Ya, maka sempurnakan baris bawah hi, jelaskan terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbi. Baknya kembali bertasydid, tekan lagi. Lillahi rabbi. Sempurna baknya. Kemudian baris bawah. Ya, baris bawah jangan diarahkan ke huruf e. Jadi rabbe. Enggak. Rabbil ketemu lagi huruf lam sukun. Ingat, kalau tidak hati-hati, tidak diberikan sifat pada masing-masing huruf lam contohnya, maka nanti ia akan berpantul. Jangan rabbil. Tidak boleh. Lam bukan huruf qalqalah. Palingkan lagi lidahnya. Rabbil. Seraya memberikan sifat tawasud pada huruf lam. Rabbil huruf ain, ya, hati-hati huruf ain, huruf tipis. Ingat, kalau huruf tipis cukup senyum aja. Jangan rabbil jadi tebal. Tidak, ain huruf tipis. Rabbil alamin. La-nya tipis. Jangan rabbil alamin, jadi huruf tebal, ya. Kemudian mimnya baris bawah. Jangan alamin, enggak. Turunkan coba bibir bahagian bawahnya. Rabbil alamin, mim. Bukan min. Itu ke huruf e perginya salah,
ya, kurang sempurna. Kemudian nun juga di akhir memiliki sifat tawasud. Jadi jangan diputus langsung, ngalirkan sedikit. Rabbil alamin. Ngalir. Okey, kita ulang dari awal hamdalahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, ini merupakan pengulangan dari basmalah, yaitu, tapi perlu kita ketahui di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasalnya kita baca fathah, ya. Dan fathah kita baca fathah dan hamzahnya di sini huruf tipis. Jadi jangan karena huruf ro dibaca tebal di sini, karena ro tasydid baris fathah baris atas itu dibaca tebal. Jadi jangan sampai yang hamzah tipis terikut menjadi tebal gara-gara huruf ro tebal. Jadi jangan ar-rahma enggak, tapi tetap senyum ya. Maka ar-rahmani, pengulangan dari atas, nampakkan ro, jangan sampai tikrornya kelihatan enggak, tapi ar-rahma, terberikan lagi sifat hamas, kemudian dia huruf tipis, tampakkan senyum pada huruf ha kembali. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirro. Ro jangan nirro, enggak boleh. Ha kembali baris bawah, kemudian di akhir lagi huruf mim, ada sifat tawasud dari huruf mim. Jadi tidak boleh ditahan langsung, tak boleh tertahan, karena nanti akan berlawanan sifatnya. Ngalirkan sedikit. Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Kita lanjut ayat yang keempat. Huruf mim. Mim juga huruf tipis. Huruf mim cukup disenyumkan saja. Ma, jangan ma, tidak. Ma, huruf tipis. Kemudian huruf lam, huruf kaf di situ baris bawah. Sempurnakan baris bawah dengan seperti huruf i. Maliki, jangan malike, enggak. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Di sini kita ketemui tadi di awal, kita ketemui di isti'adzah ada ya mati sebelumnya baris atas, namanya harful lin. Di sini kita ketemui wawu mati sebelumnya baris atas, juga namanya harful lin. Harful lin tadi adalah ikhraju harfi bisuhulah, keluar huruf dengan mudah, keluar huruf dengan lembut. Jadi tidak boleh ada penekanan. Jangan maliki yaumi, tidak, ngalir aja lembut. Maliki yaumi, maliki yaumi, lembut aja. Kemudian waw itu monyongkan wawnya biar enggak ke huruf o perginya. Jangan maliki yau, tapi maliki yaumi. Gitu. Kemudian setelah huruf mim terdapat huruf dal. Terdapat huruf dal, dan dalnya bertasydid. Kembali kita ketemui, lihat, akan banyak kita ketemui pada ayat-ayat berikutnya. Dan ingat, setiap yang bertasydid ada penekanan suara. Maliki yaumiddin. Middin. Ingat di situ. Ya, dalnya baris bawah. Jangan meddin, enggak, tapi middin. Ya, kemudian lagi terdapat nun di akhir. Nun di akhir juga berikan sifat tawasud, tak boleh ditahan langsung, tak boleh terputus langsung. Kita ulang dari awal, ya, ayat yang keempat. Maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Okey. Kemudian kita lanjut ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Baik. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilatih di rumah, diulang-ulang di rumah bagaimana cara atau memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Ayat yang kelima. Baris bawah yang pertama hamzah, ya. Baris bawah yang pertama hamzah bunyinya i. Jangan ya enggak, tapi i. I bunyinya huruf i. Kemudian ya tasydid. Ingat, setiap yang bertasydid ada nabroh, ada tekanan. Jangan iyyaka, iya, enggak, tapi iyyaka, iyyaka. Ya-nya tasydid. Setiap yang bertasydid coba pelajari ulang-ulang dengan ada penekanan. Okey. Iyyaka na'budu. Di sini ya, nun ya huruf tipis, ain huruf tipis. Ingat kaidah awal, kalau huruf tipis cukup dengan senyum aja. Ya, jangan iyyaka na'budu, itu jadi huruf tebal. Ya, jadi huruf tebal. Maka iyyaka na'budu. Ain, bagaimana mengalirkan huruf nun sukun, bagaimana mengalirkan huruf lam sukun, begitu juga seharusnya kita mengalirkan ain sukun. Jadi ya tak boleh terputus. Jangan iyyaka na'budu, tidak. Karena sifatnya sama dengan huruf nun, sama dengan huruf mim, sama dengan huruf lam. Begitu juga huruf ain ngalir. Iyyaka na'budu. Tak boleh na'budu. Nanti berlawanan sifatnya kalau seperti itu. Dia harus mengalir, ya, sifat tawasud pada huruf ain. Ba dan dalnya, ba dengan dalnya di situ baris dhammah dan sama-sama huruf tipis. Ingat, kalau huruf tipis berikan haknya dulu, tipiskan dulu, baru disempurnakan baris dhammahnya. Iyyaka na'budu, budu. Itu sampai. Jangan budu. Tidak nampak nanti sifat huruf tipis istifal pada huruf ba dan huruf da, ya. Iyyaka na'budu. Seperti itu. Belajar pelan-pelan, insyaallah bisa. Kemudian ada huruf wawu. Huruf wawu makhrajnya monyongkan, kemudian tarik senyumkan. Wa. Jadi bukan tidak, ya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka sempurnakan makhraj huruf waw di situ, dilatih. Kemudian hamzahnya iya-nya sama seperti di awal, ya. Setiap yang bertasydid tekan, jangan wa iyyaka, tidak. Ya, tapi wa iyyaka di sini kita dapat lagi nun tipis, sinnya tipis, kemudian sin bersifat hamas. Bagaimana kita mengalirkan sin pada kata-kata bismi? Begitu juga kita harus mengalirkan sin pada kata-kata nasta'in, ya. Mengalirkan huruf sin. Wa iyyaka sin mengalir, kemudian hati-hati sebagian kita membaca nasta'in, ya. Tapi tak huruf tipis, cukup senyum kembali. Nasta'in. Ain belajar lagi, tidak boleh masuk ke rongga hidung, ya, karena makhrajnya adalah tenggorokan atau wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Nasta'in juga sempurna baris bawah i. Kemudian di akhir ada kembali kita ketemui huruf nun. Huruf nun memiliki sifat tawasud, tidak boleh terputus, mengalir sedikit. Kita ulang dari awal ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan bisa kita ulang di rumah ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Tidaklah baca Al-Quran itu dengan tajwid, dengan benar, antara tidak benar dan benarnya itu, melainkan semuanya itu butuh riyadah, butuh diulang-ulang. Berhubungan dengan apa? Yaitu semuanya berhubungan dengan bifakkihi. Bifakkihi adalah rongga mulut. Seperti apa tadi? Dhammahnya dimonyongkan, baris bawahnya i, huruf tipisnya senyum, huruf tebalnya bunyikan seperti vokal huruf O, dan semua itu terlatih bisa karena diulang-ulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.